Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Nah, balik lagi di video aku. Di video kali ini aku bakal ngobrol sama Lisa Puspadewi. Nah, dia sudah merubah pola hidupnya jadi lebih baik dan lebih sehat selama 5 tahun terakhir. Nah, gimana sih caranya dia merubah pola hidup sehatnya? Jadi kita ajak ngobrol langsung aja yuk. Tonton full videonya ya. Thank you. Assalamualaikum Lisa. Ya, Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di Jogja? Ya, Alhamdulillah baik. Gimana di Kalimantan? Panas nggak? Atau Baik. hujan? Ah, Alhamdulillah baik. Aduh, selamat ya, manten anyar ini. aduh, disebutin deh. Namanya masih single. Ya, makasih Oke, ya. ya, Oke, oke. semoga sakinah mawaddah warahmah, amin, berkah pernikahannya. Amin. Amin. Terus nyusul ya, Bu? Amin, 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 amin. Lisa, thank you udah mau join. Nah, Lisa, aku minta berbagi dong soal, kan Lisa nih punya pengalaman apa ya, lama ini sudah merubah pola hidup dan pola makannya ya, jadi lebih sehat ya. Iya, betul. Bisa cerita Boleh? nggak gimana awalnya? Hmm. Oke, awalnya langsung aja ya. Oke, awalnya tahun 2015, kurang lebih tahun 2015, Bu. Jadi dulu itu kan habis kuliah ya, selama saya masih sekolah sampai kuliah itu ini aktivitas apapun samalah kita organisasi gitu kan. Nggak inget makannya kan nggak tepat waktu, hampir setiap hari tidurnya kurang, bisa sampai 2 hari, kadang-kadang juga betah lah untuk tidak tidur. Ya kalau kita bisa simpulkan insomnia dikit lah gitu. Terus habis itu makannya juga nggak jelas, makan apa aja dimakan termasuk cemilan, nggak ada nggak ada rasa bosan, nggak ada milih-milih makanan yang saya tuh kayak apa nggak tahu. Akhirnya di akhir tahun 2015 itu, dan waktu itu tuntutan kerja harus ideal kan, nggak sadar kalau sudah OW. Nah akhirnya waktu itu program turun berat badan, sebenarnya memang sudah pernah melakukan program turun berat badan, tapi ternyata yang ada cuma badan sakit. Karena setiap hari harus olahraga, habis itu nggak makan, ya kan, puasa, terus nggak tahu. Ternyata kita butuh asupan gitu. Terus bosen, ganti lagi, yang minum teh, apalah, yang akhirnya bikin kita perutnya sakit dan lain sebagainya. Tapi justru tidak turun berat badan, badannya sakit. Nah, nemuin nih metode baru, yang sebenarnya sudah saya kasih tahu ke teman-teman untuk trial dan mereka berhasil. Itu waktu SMA sekitar tahun 2009 sampai 2010, karena waktu SMA kan paskibraka harus ideal kan waktu itu. Di akhir tahun 2015 ikutlah program tentang pola hidup sehat, yaitu dengan mengatur jam makan. Jadi yang dulu tuh kalau sarapan jam 6 bangun tidur lapar makan dong, habis itu jam 10 beli apa snack, habis itu makan siang. Hampir kalau dihitung sehari 5 kali memang, cuman timingnya nggak tepat, asupannya nggak sesuai. Nah, ketika dapat bimbingan program sehat, ternyata ada waktu sarapan yang baik, makan siang yang baik, terus menghitung kebutuhan air minum juga. Nah, kebetulan itu target yang pertama itu karena ingin mendaftar kerja waktu itu ya, di sebuah BUMN. Kemudian terus program diet yang kedua ini memang ternyata ada keluhan kesehatan. Ada keluhan kesehatan, jadi jantung berdebar gitu kan, sakit nyeri dada sebelah kiri dan ternyata ada gejala jantung gitu. Tapi nggak parah, belum parah. Waktu itu tahun 2016. Awal ya usiaku 23 tahun lah, lulus kuliah ya. Kayak gitu. Terus mikir-mikir gimana ya dengan uang mepet, dengan biaya mentoring segini tuh dapat uang dari mana gitu kan, dan nggak mungkin dong minta orang tua gitu. Tapi waktu itu mentorku berkata, ketika Mbak Lisa, kalau untuk sehat itu sebuah ibadah loh, ikhtiar sehat itu juga termasuk ibadah. Kalau kita niatin, insya Allah udah jalan. Nah, waktu itu kan ada project ya Bu, ada project kita tuh organisasi ya. Di ke Jakarta kan gitu kan kita. Aku waktu itu terus ada apa, itu tiba-tiba banyak job ya.
Terus MC Heeh. juga kan. Akhirnya bisalah untuk bayar mentoring itu selama beberapa bulan. Nah, sempet juga buat biar lebih murah juga ada caranya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu aku jadi merasa tidak pernah, maksudnya tidak pernah kok betah melek terlalu lama. Biasanya kan sampai semalaman gitu nggak tidur. Siang pun nggak ada keinginan tidur, ya kan. Harus ada, nggak boleh ada cahaya matahari. Kalau ada matahari nggak bisa tidur gitu kan, badannya lemas kayak gitu. Nah sekarang maksimal jam 10, itu sudah bertahun-tahun udah bisa tidur. Bahkan kalau kita ngaji tahu kan Bu, dulu aku bisa sampai pagi tuh nggak ngantuk, sekarang jam berapa tuh udah ngantuk banget, udah normal Mm-mm. punya kayak Iya, gitu. iya. Udah terpola sehat ya sekarang ya. Iya, udah terpola sehat, jadi bisa tidur on time, makannya juga kalau udah begitu jam makan siang ya makan, nggak ditunda-tunda lagi. Terus kemana-mana jadi bawa botol, awalnya sih dibully ya, karena bawa botol gede, ya kan, kayak dulu dibilangnya mah galon bawa galon toh, jadi harus minum banyak, harus minum banyaknya tuh nggak cuman berapa gelas, tapi harus benar-benar literan kan waktu itu, Iya, karena iya. botol Heeh. kayak gitu. Oke. Lisa, bicara ideal, tubuh proporsional yang ideal tuh yang bagaimana sih? Sebenarnya ada alat yang bisa kita manfaatkan. Kalau sekarang kan di HP ada Play Store atau apalah aplikasi yang bisa kita, maksudnya ada aplikasi lah yang bisa kita download, itu banyak ya. Kalau yang mudah itu IMT, Indeks Massa Tubuh itu biasanya aplikasinya BMI-ku atau apa, tuh banyak di Play Store. Nah, itu cara menghitungnya yaitu dengan berat badan itu dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, itu nanti ketemu kalau misalnya range-nya itu lebih dari 25 atau di angka 20-an lah, 25 kayak gitu, ternyata berarti kamu udah berat badannya sangat tinggi gitu. Yang bagus tuh 19-an gitu dikatakan ideal gitu. Jadi Hmm. nanti gitu. Kalau misalnya kita ngitung dengan tinggi pun juga bisa. Misalnya tinggi badannya itu adalah 160, nanti berat badannya ya harus 60 kilo gitu. 60 kilo Hmm. maksimal itu yang ideal besar, nanti ideal sedangnya berapa tergantung sih kayak gitu. Dan yang Heeh. jelas kalau programku itu lebih ke fat loss, artinya eh, diet yang bukannya tidak makan, tapi justru makannya tuh 5 kali Diatur. sehari. Ya, Mm-mm. 5 kali sehari, itu bukan makan berat semua loh ya. Tapi pagi sarapan dengan prinsip tuh yang Germas gencarkan untuk mengatur isi piringku gitu-gitu. Oh, Mengatur isi heeh. piringku. Nah, itu udah sesuai banget. Jadi memang porsi serat atau sayur tuh harusnya lebih banyak supaya kita itu tidak gampang lapar gitu. Apalagi di Indonesia yang dulunya itu ada sejarah ya, yang mungkin banyak orang-orang nggak tahu. Itu saya tahu juga belum lama. Ternyata makanan pokok kita tuh bukan nasi dulunya, gitu. Heeh. Tapi Singkong. bukan sagu. Jadi Oh, sagu. ya makanan pokok kita tuh ternyata bukan bukan nasi dulunya. Jadi kalau sejarah zaman Belanda dulu, yang paling lama tuh Belanda ya, kita dijajahnya ya. Itu Mm-mm. itu dulunya tuh orang Indonesia tuh karena untuk bercocok tanam paksa, mereka dipaksa untuk menanam padi. Nah, mereka itu nggak bisa dong nyari sagu makan gitu, pertaniannya kan nggak ada. Terus para pekerja rodi ini hanya bisa mengumpulkan butir-butir beras yang kecil-kecil. Kalau orang Jawa sebutnya menir ya, kecil-kecil itu loh. Mm-mm. Nah, kemudian dimakanlah, oh ini juga bisa mengenyangkan. Nah, kemudian sampai sekarang dijadikan makan pokok kita. Pokok. Padahal nasi itu kalau dibawa ke, bukan Belanda ya, yang bisa bikin bikin bir itu apa sih? Yang dari beras itu Jepang atau Belanda, saya lupa. Jepang, Pokoknya Jepang, Jepang. berarti pas masa penjajahan Jepang. Maaf. Nah, itu beras itu kalau di mereka bisa untuk jadi minuman alkohol tadi buat menghangatkan tubuh gitu. Seperti Mm-mm. itu. Nah, ternyata ketika kita nggak makan nasi pun nggak masalah, lebih banyak serat. Apalagi manusia ini tipenya seperti hewan herbivora, bukan karnivora juga. Ususnya kan panjang gitu. Mm-mm. Jadi kalau makan Mm-mm. makanan yang
seperti daging merah itu lebih banyak daripada serat, nanti ususnya kotor. Makanya angka kematian tertinggi di seluruh dunia kan karena obesitas. Obesitas itu nama penyakit ya. Terus apalagi jantung, diabetes, hipertensi. Nah, seputar itulah yang semuanya berawal dari pola makan kita yang kita nggak tahu. Ternyata, oh ini itu resikonya ini loh, gitu. Yang selama ini kan kita yang penting enak ya, yang penting enak, yang penting murah, yang penting ada. Itu juga seperti itu. Ternyata penting lah untuk Iya, iya. mengatur Dan asupan. ini apa? Kalau nggak makan nasi itu belum makan. Katanya kalau belum makan nasi belum makan. Kayaknya makanan pokok itu kan. Ternyata aku juga baru tahu itu. Gitu Iya, sih. iya, iya. Terus Lisa sendiri gimana mengatur makannya sekarang? Kalau Jam pagi berapa? lebih banyak kalau pagi itu makannya range-nya sebenarnya 1 jam ya, maksimum 1 jam setelah bangun tidur. Bangun Atau tidur. kita kalau ngitung kalau ada yang bangun tidurnya jam 10 kan jadi salah ya. Jadi kita memberikan range waktu itu jam 6 sampai jam 9 maksimal. Sebisa mungkin jam 7 lah, jam 7. Tapi kan orang bekerja itu ada yang alasan, aku nggak bisa sarapan. Aku tuh kalau pagi nggak sarapan loh Mbak, cuman makan sehari 2 kali. Tapi kok tetap gemuk ya? Ternyata kita meninggalkan sarapan pun juga bisa bikin gemuk gitu. Jadi sarapan Oh, penting gitu. heeh. Oh gitu ya? Kenapa? Iya, kalau kita ninggalin sarapan tuh justru resiko kegemukan atau obesitas gitu. Selain itu juga sarapan itu suatu hal yang penting karena untuk aktivitas sehari. Jadi kita nggak boleh asal sarapan. Ada yang sarapannya cuma minum kopi, itu kan bukan sarapan ya. Pagi cuma minum kopi, terus makan 1 slice roti tawar atau apa gitu kan. Itu orang-orang udah nganggap itu sarapan, padahal itu isinya hanya gula. Jadi gula itu adalah karbohidrat yang paling sulit untuk dicerna, maksudnya untuk sulit untuk diurai, dan gandum itu udah sama. Jadi bentuk karbohidrat apapun tuh kalau masuk dalam tubuhnya di gula. Ketika Iya, kita iya. hanya karbo aja yang masuk, jadi glukosa, jam 10 tuh pasti insulinnya naik, jam 10 pasti lapar. Lapar kita cenderungnya nyari cemilan. Kalau di Iya, kantor-kantor kan snack time-nya itu ya, dari iya, sauce, iya. terus apa kita misalnya Coffee arem-arem break. gitu ya. Coffee break-nya isinya semua gula. Padahal itu yang membuat kita lapar, kayak gitu, mengotori usus. Yang itu yang membuat kita juga lupa minum. Akhirnya warna urin yang mulai gelap juga Keluar. harus diperhatikan. Gitu. Banyak pengetahuan sih seperti itu. Iya, iya. Kalau terakhir paling malam makan itu jam berapa sih yang paling bagus? Kalau terakhir kali makan, itu sebenarnya disarankan 4 jam sebelum. Kalau itu yang ada di kelasku ya. Tidur. Ideal tepatnya itu jam berapa? Yang pasti tubuh itu istirahat jam 10 malam. Itu sudah mulai persiapan detoksifikasi. Jadi kalau malam hari itu paru-paru kita detox. Jadi kalau ada yang pernah posisi tidur, kemudian tiba-tiba batuk, padahal nggak sakit ya, tiba-tiba batuk, batuknya kayak apa ya, kayak kedorong gitu sih. Itu tuh artinya paru-paru kita sedang detoksifikasi. Kemudian kalau misalnya orang yang tidurnya juga tidak on time, biasanya bangun tidur sakit atau bangun tidur pegel-pegel. Kalau yang bisa tidur on time ya, atau waktu detoksifikasi biasanya pagi-pagi pegel kepalanya. Kayak gitu. Banyak sekali. Jadi kalau malam hari kok kita misalnya tidur jam 10, kita makan jam 9, makannya berat lagi kan. Nah, itu gimana waktu istirahatnya? Apakah sudah dalam 1 jam tercerna? Kan belum. Jadi, Iya, iya. kalau kita menghitungnya, amannya jam 7 deh, maksimal makan berat. Makan berat bukan berarti makan banyak ya. Kalau orang luar negeri itu, justru malam hari itu makanannya lebih banyak daripada siang. Kayak gitu. Kalau di luar negeri gitu kan. Tapi mereka bisa menghitung. Paling cuma daging doang atau apalah yang maksudnya nggak ada nasi, nggak ada apa, cuman satu macam gitu. Tapi kalau di tempat kita kan nggak bisa disamakan seperti itu. Iya. Ya, suhu Apalagi udara kuliner dan malam sebagainya. banyak di Indonesia. Apalagi di Jawa ya, banyak mie Jawa ya. Mie itu juga ada jenis-jenisnya.
mie itu enak, banyak orang suka. Cuman ternyata mie itu juga dicerna di usus lama, bisa sampai 1 minggu, sekitar berapa jam gitu, berapa puluh jam gitu kan. Atau Hmm. tapi itu hitungannya bisa sampai lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Nah itulah yang membuat kita nggak tahu. Tiba-tiba kalau sukanya Ya. makan mie, nanti akan ada penumpukan lemak di area perut. Tiba-tiba punya liver, tiba-tiba punya batu empedu, tiba-tiba punya penyakit dalam lainnya kayak gitu. Itu yang orang-orang nggak tahu sih. Seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau ngimbangin dengan olahraganya gimana jadwalnya yang bagus nih? Ya, Setiap hari kalau harus olahraga atau enggak? kalau olahraga setiap hari sih sebenarnya disarankan ya 30 menit aktivitas di pagi hari atau sore. Jadi boleh milih seperti itu. Tetapi prosentasenya tidak boleh berlebih kalau tidak ada pelatih. Kalau misalnya tidak ada tujuan pembentukan massa otot ya, hanya sekedar olahraga ringan, itu kita ya 30 menit cukup sampai 1 jam di pagi atau sore gitu. Yang pasti asupan juga harus tepat. Jadi Ya. persentasenya 80% nutrisi, 20%-nya olahraga. Jadi kalau misalnya kita Mm-mm. udah olahraga berat nih, dulu kan aku pernah, tadi kan cerita ya, aku udah pernah diet, nurun berat badan dengan cara olahraga setiap hari. Itu badanku sakit banget, pegel-pegel, malah drop. Kalau istilahnya gregesi ya, jadi badan itu anget, nggak enak. Mm-mm. Itu ternyata asupan yang aku makan itu tidak seimbang, tidak cukup untuk menggantikan kerja otot berat di tubuhku gitu loh. Meskipun ada Hmm. trainernya sih, cuman ternyata asupannya nggak tepat. Kemudian Iya, iya. saat diet, ya udah aku biar cepet hilang lemaknya, aku olahraga, aku nggak makan, aku ini aja deh, makan ini aja, sedikit ini, gitu-gitu. Ternyata enggak. Jadi ketika kita olahraga, asupan nutrisi kita juga harus tepat, gitu. Iya. Heeh. Oh gitu ya. Jadi emang ada rumusnya gitu ya. Karena kan selama ini ya makanya kalau yang awam benar-benar awam itu kan yang penting aku udah makan sayur, aku udah makan ini aku juga udah olahraga. Tapi kok badannya malah pegel-pegel, malah nggak enak gitu. Ternyata memang salah ya. Ternyata apa Iya, betul. ada rumusnya. Heeh. Iya, harus Bisa sempat dipenuhi. turun berat badan berapa banyak sih? Paling banyak itu 12,5 kilo. dua Hmm. belas setengah kilo itu fat loss sih, fat loss. Jadi lebih ke lemaknya. Kalau berat badannya sih segitu masih tinggi, cuman bentuk tubuhnya tuh udah padat gitu. Nah, itu Mm-mm. sehat-sehat banget tuh karena waktu itu bener-bener ngerasain perubahannya ya. Yang tiba-tiba tuh kalau nyemil itu sampai ini sakit ya, sampai rahangnya tuh kayak kaku saking banyaknya makanan yang masuk. Kalau belum habis belum berhenti makan kan kalau cemilan itu ya yang gurih-gurih gitu kan. Terus Heeh. tiba-tiba harus nggak makan gorengan, keletikan, terus harus banyak minum air putih, harus benar-benar makan sehat gitu. Itu butuh waktu sekitar 2,5 bulan untuk nurunin 12,5 kilo. Nah, itu justru Hmm. jadi lebih sehat, udah bisa tidur lebih awal, maksudnya maksimal jam 10 lah, atau bahkan lebih awal, badan tuh jadi rileks. Kalau orang bilang olahraga itu bikin capek, orang yang kurus itu nggak usah olahraga deh nanti tambah kurus deh, sebenarnya enggak. Kalau pernah mengamati artis yang aku menilainya sih kayak Cinta Laura ya. Cinta Laura itu kan dulunya kecil banget tubuhnya. Dia juga latihan otot, kemudian tubuhnya lebih berisi. Padat. Jadi, Iya, heeh. ya, Kelihatan jadi, sih, kelihatan. Kayak Agnes Mo heeh, itu juga padat gitu, kelihatan dia badannya ya. ya, jadi lebih otot. Jadi kalau ototnya tuh lebih banyak mengisi ruang, itu nanti lemaknya justru akan semakin sedikit. Jadi yang membuat tubuh kita tuh tidak mudah drop. Jadi ototnya kuat. Jadi seperti itu. Makanya adalah muncul-muncul diet yang memperbanyak jumlah lemak atau apalah, tidak makan karbo banyak sekali, yang ada yang berhasil karena cocok, ada yang enggak. Ada juga yang justru terancam kesehatannya. Jadi, teori-teori yang saya dapatkan ini ternyata masuk akal juga ya, kita tuh harus makan seimbang. Pemerintah kan juga Mm-mm. seperti itu ya, mencanangkan program Germas dan Gentas ini untuk masyarakat Indonesia, heeh, gitu. Apalagi resikonya kalau diet sembarangan itu nanti akan berpengaruh juga ke kalau bagi
perempuan ya, perempuan, apalagi ketika dia sudah usia dewasa, bahkan usia remaja pun juga beresiko nanti kalau ketika menikah kemudian punya anak tuh resiko anaknya stunting gitu. Iya, Saya iya, iya. menemukan kasus Iya, iya. anak-anak stunting, lahirlah anak-anak yang lihatnya sih biasa-biasa aja, ternyata secara gizinya mereka tuh buruk. Banyak perempuan yang tidak keluar ASI-nya karena dulunya makan makanannya nggak sehat, kemudian melakukan diet ketat kayak gitu-gitu yang membuat sebenarnya resikonya tidak hanya pada diri sendiri tapi banyak seperti Iya. itu. Jadi masalahnya Indonesia itu jadi tambah lagi banyak anak-anak obesitas, tapi juga banyak juga anak-anak yang malnutrisi ya gitu kan, yang mereka benar-benar nggak butuh banget yang namanya nutrisi yang tepat kayak gitu. Iya sih, iya. Nah, iya penting banget sih informasi kan karena kita dulu di remaja lama ya ngomongin remaja itu Benar. ngingatin harus berapa sih lingkar lengannya mereka, kemudian Betul. ini ditambah dengan berat badan ideal juga dan ditambah juga dengan ternyata pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat sejak remaja itu juga penting bagi persiapan kehamilan gitu ya buat perempuan Iya, ya. betul. Nyambung banget kan Bu ya. Jadi Nyambung banget. itu bener banget dibutuhin lah buat banyak orang siapapun. Jadi kalau yang mengatakan yang apa-apalah gemuk yang penting sehat itu ternyata juga bisa ditangkal loh. Karena yang kegemukan berlebih itu ada. Itu sudah jenis penyakit. Jenis penyakitnya tuh ada kodenya E66 kayak gitu. Ada B12 atau apa sebenarnya penyakit-penyakit itu ada angkanya, urutannya. Jadi kalau obesitas kegemukan itu kategori penyakit dengan kode E66. Dan pastinya banyak keluhan. Dulu waktu masih lulus kuliah itu loh Bu, jadi juga gampang capek sebenarnya, gampang capek, terus tapi nggak memperhatikan gitu. Iya. Tapi kalau yang sudah usia 30 tahun ke atas ya, pasti ngerasain lah Iya. semutan lah, apalah, terus yang sudah sepuh-sepuh itu, yang sudah tua biasanya ini batok tempurung ini loh kaki. Di Iya, dengkul itu iya. kan biasanya sakit, terus semutan kangannya, susah digenggamin, kayak gitu-gitu. Jadi ada juga yang triglyceridnya tinggi. Ada anak muda punya penyakit jantung. Kebetulan kemarin juga saya ada sih adiknya teman saya tuh meninggal di usia 27 tahun. Sudah terkena serangan jantung sejak usia remaja 20 tahun gitu. Iya, iya, iya. Karena sekarang itu penyakit jantung, diabetes, obesitas itu nggak kenal umur ya. Betul. Anak-anak aja juga bisa diabetes loh. Ya. Beberapa di daerah kota Jogja itu banyak juga. Kita kan tinggal di Bantul ya. Terus ada orang daerah Jogja, daerah Kasihan gitu. Kasihan tuh Bantul ya. Kasihan nggak Bugisan. Itu ini juga ada yang diabetes di usia 9 tahun. Kasihan banget Wow. anak kecil diabetes gitu. Diabetes ada juga karena sama orang tuanya dibiarin jajan itu loh, minuman-minuman yang manis-manis, tiap hari boleh makan nugget, makan mie kayak gitu. Itu sebenarnya Sakarin orang ya, tua yang banyak sakarinnya. iya benar-benar orang tua yang maksudnya membiarkan, bahkan menganggap ya udahlah yang penting anakku makannya lahap, udah digorengin maaf menyebut nama, digorengin nugget atau digorengin sosis atau makanan instan lah, bikinin mie goreng kayak gitu kan, yang penting diam atau beliin burger ya kan. Tapi sebenarnya orang tua yang seperti itu sedang mengantarkan anaknya untuk beresiko penyakit degeneratif atau penyakit tidak Lebih menular awal malahan ya. Iya, lebih awal. Jadi seperti jantung, hipertensi, ya banyak penyakit-penyakit lainnya lah. Dan juga jantung di dalam tubuhnya. Kayak gitu. Sorry. Coba. Lisa, kalau untuk minum air putih itu berapa banyak sih?
Sebenarnya ada rumusnya. Rumusnya itu berat badan dikalikan eh, 1.500. Badan Iya, dikalikan 1.500. iya. Jadi seberapa ribu Umpama gitu. berat badanku ini kan 50, anggaplah 50 kilo. Mm-mm. Berarti harus minum berapa liter? Ya sekitar 2,5 liter kayak gitu. Atau bisa kalau rumusku sih sebenarnya ini Suaranya nggak masuk. Halo? Oh iya. Halo, iya. Kalau rumusku sih, rumus untuk menghitung airku sebenarnya berat badan dibagi 20. Tetapi kalau di kesehatan ada rumus lain. Rumus lainnya itu tadi dikalikan 1.500. Jadi ketemunya misalnya berat badannya kan 50. 50 dibagikan 1.500. Atau berapa ya, saya agak lupa. Kayaknya gitu deh. Jadi ketemunya berapa liter gitu. Rumus untuk menghitung air ya. Kalau aku sih gampang aja, misalnya berat badannya tuh 50 kilogram, nanti dibagi 20 jadinya kan berapa? Dibaginya kan 2,5 liter gitu. Hmm. Gitu. Harus habis itu ya sehari. Habis. Itu Karena kita minumnya 12 jam lebih kan. Terus misalnya nggak bisa pakai air putih, boleh kok menggantinya dengan buah yang berair. Contohnya buah pir itu juga air gitu. Buah apalagi yang berair ya? Ada pokoknya buah-buah yang berair seperti buah naga itu juga termasuk buah yang banyak mengandung air. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang juga banyak tuh kayak infus water. Jadi dibikin enjoy aja sih. Aduh, Terus aku kalau rindu aktivitasnya bertambah ya minum infus minum water. aja. Bikin. Di sini buah mahal. Jadi air putih aja cukup. Oh iya. Alhamdulillah. Aduh, rindu Jogja. Oh iya, maaf. Tadi salah. Kalau misalnya dikalinya 30 mililiter. Jadi berat badan dikali 30 mililiter. Jadi nanti ketemunya misalnya Mbak Esti kan Berarti aku 1,5 liter ya harus minum. iya, sehari 1,5 liter itu minimal. Tapi kalau misalnya ada aktivitas banyak, boleh nambah liter minum lagi supaya nggak pening. Kadang-kadang kita pusing, aduh, kipuk pusing ya, gitu kan. Belum makan nih, telat makan, tapi sebenarnya kita butuhnya minum. Gitu. Karena 70% air di dalam tubuh kita itu, maksudnya 70% di tubuh kita itu adalah air. Gitu. Kalau kita pulang minum ya itu tadi, kayak di iklan-iklan kan, butuh aqua gitu, nyebut merek, butuh itu gitu kan, minum air putih. Itu sebenarnya iklan-iklan itu iya sudah mengingatkan, mengedukasi masyarakat lah untuk mencukupi kebutuhan minumnya. Ya, penting sih karena ya aku sendiri kan ya Lisa paling tahu ya, aku tuh paling susah minum. Kalau makan sih masih aku tertib lah, kalau makan insya Allah masih tertib. Berat badan juga alhamdulillah ideal. Cuma untuk minum ini masih PR dan itu sampai sekarang. Ya. Oke. Lisa, apa lagi ya? Pesan buat teman-teman yang lagi diet sekarang, yang lagi program diet, apa pesan Lisa buat teman-teman? Iya. Pesan sih buat siapa aja yang saat ini sedang menjalankan diet, itu kalau sedang menjalankan diet, yang pertama harus niat. Jelas ya, harus niat. Jadi harus punya tujuan. Jadi dihitung dulu nih harus turun berapa kilogram kayak gitu. Habis itu juga harus memilih diet yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu punya keluhan penyakit nih, punya riwayat penyakit asam lambung. Jadi pilih diet yang tepat. Kalau asam lambung itu berarti aku harus makan apa? Bukan berarti kok harus makan apa? Bukan kok berarti aku harus makan di jam sekian, enggak.
Jadi harus cari tahu dulu lebih baiknya untuk menanyakan ke dokter gizi atau ya rumah sakit pasti tahu lah. Ditanyain aja, kepo-kepoin aja. Jadi sebenarnya orang punya asam lambung itu justru harus makan on time, terus tidak makan gorengan, seperti itu. Jadi pilih metode yang tepat untuk kamu dengan melihat riwayat penyakitmu gitu. Kemudian yang ketiga, harus senang, tidak boleh stres. Jadi nimbang berat badannya tidak setiap hari. Jangan hari ini nimbang, besok nimbang lagi, aduh kok nggak turun gitu. Jadi nimbangnya harus ya hari pertama diet pertama nimbangnya hari keempat misalnya, terus kemudian 1 minggu sekali. Jadi enjoy aja, yang happy, tidak boleh stres. Kemudian juga olahraga itu penting untuk memproduksi hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Terus habis itu pokoknya mulai juga kontrol lah untuk nongkrong-nongkrong sama teman-teman, dan jangan stok cemilan di rumah, karena kalau kita udah nahan-nahan ada makanan itu ya pengen makan kan gitu loh. Terus cari trainer atau konsultan supaya dibimbing dengan baik. Kalau perlu cari komunitas biar semangat kayak gitu sih. Iya. Yang betul-betul paham ya, konsultan yang paham. Iya betul. Ada banyak kok yang menawarkan program, bahkan ada yang makanan juga ada kayak gitu. Catering kesehatan gitu. Tapi yang penting intinya itu tadi, harus niat, jangan stres, ada goals-nya, kemudian sebisa mungkin cari trainer atau cari komunitas. Jadi kalau komunitasmu sehat, carilah di internet banyak kok sharing, ada aplikasi, cari. Jadi di situ pasti banyak sekali orang-orang yang pengen sharing, aku hari ini makan ini gitu. Kalau enggak nyari resep-resep sehat, banyak banget di internet. Apa sih makanan yang sehat tapi enak buat aku makan, gitu juga ada. Jadi nggak usah khawatir kalau dia itu nyiksa. Dan satu lagi sebenarnya, kalimat diet ini tidak hanya untuk turun berat badan loh, tapi diet itu sebenarnya pengertian dari menjaga berat badan tubuh ideal dan sehat. Jadi kalau yang kurang berat badan mau naik itu juga namanya diet. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau aku sedang diet nih, orang yang naik berat badan pun juga namanya diet gitu. Oke, makasih Lisa. Inspirasi banget. Semoga. Udah selesai ya? Iya. Last minute di menit-menit terakhir. Nah, semoga teman-teman nanti yang menyaksikan ini terinspirasi buat merubah pola hidupnya jadi lebih baik, lebih sehat, lebih memikirkan. Terutama teman-teman remaja, karena kita dari dulu sama ya. Aku kenal Lisa juga dari remaja. Kita kalau ngomongin remaja, semoga teman-teman remaja nih lebih menjaga supaya lebih peduli pada tubuhnya, mempersiapkan kehamilannya gitu agar lebih baik. Jadi anak yang lahir itu adalah anak yang tumbuh dengan sehat dan cerdas gitu, karena ibunya udah cerdas dari remaja. Oke, makasih Lisa. Ya, sama-sama. Sukses ya buat channelnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dari ST UMC. Oke, makasih. Dan semoga kontennya selalu bermanfaat. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah teman-teman udah selesai ya ngobrol sama Lisanya. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terutama teman-teman remaja tadi bisa ambil hikmahnya dan bisa berpola hidup lebih sehat lagi, lebih baik lagi. Terutama buat yang lagi prepare buat nikah, karena lebih baik untuk prepare merubah pola hidup sehat itu lebih baik juga untuk prepare persiapan kehamilan supaya nanti anak yang lahir itu jauh lebih baik gitu. Nah, teman-teman sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Thank you. Sampai jumpa.